Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Gini ya, setiap kali baca komentar dari kalian, entah kenapa banyak banget orang yang lagi kena badai putus cinta. Serius, hampir tiap konten yang gua up, ada aja tuh yang curhat soal hubungan yang lagi hancur lebur. Kayak semesta lagi kompak, bikin semua orang ngerasain hal yang sama. Jadi daripada bahas teori-teori ribet, kali ini kita ngobrol dari hati ke hati aja. Karena sebenarnya wajar kok kalau sekarang lagi ngerasa ambiar. Itu nggak lebay, bukan juga drama, bukan juga berlebihan. Nah, sebelum mulai enakin posisinya dulu, tarik nafas. Oke, let's break it down teman-teman. Jadi gini, putus cinta tuh rasanya kayak ada seseorang yang pernah nemenin hidup, tiba-tiba hilang, tapi ngilangnya tuh ngeselinnya. Gini guys, mereka sebenarnya masih hidup, masih posting ini itu, masih jalan sana sini, mungkin bahkan udah deket sama orang lain. Jadinya lebih sakit dari ditinggal mati, karena harus tetap lihat mereka eksis di dunia. Kayak anjing banget gak sih? Dan ya, kasusnya macem-macem. Ada yang ditinggal tanpa alasan, ada yang putus baik-baik, ada yang kena ghosting, ada yang harus pergi walaupun masih sayang. Apapun yang lagi dihadapin sekarang, satu hal yang pasti. Semua orang yang lagi dengar ini bakal bisa ngelewatin fase ini kok. Walaupun sekarang rasanya dada kayak diremes, napas susah, dan mikir, kok hidup jahat banget sih? Guys, percayalah, sakit ini bukan tanda lemah. Ini tanda kalau kita pernah sayang beneran. Karena dalam hubungan, dua orang itu pelan-pelan nyatu, kayak dua kertas ditempelin lem. Mau 7 tahun bareng, 7 bulan, bahkan 5 minggu, tetap aja nempel. Dan makin lama ditempel, makin susah misahinnya. Makanya pas putus, rasanya kayak nyabutin sesuatu yang udah jadi bagian diri. Ada potongan diri yang kebawa sama mantan, dan ada potongan mereka yang masih nempel di hati kita. So, wajar banget kalau pas nyopot sisa-sisa itu rasanya ikut luka juga. Bayangin ya, tiap kali kita masuk hubungan, nyatu, terus pisah, nyatu lagi, putus lagi. Lama-lama hati capek, tipis, dan bingung mau kasih bagian terbaiknya ke siapa. Makanya tujuan video kali ini tuh simple. Bantu teman-teman balik ke diri sendiri. Balik ngumpulin potongan-potongan itu lagi. Karena waktu sama seseorang, tanpa sadar kita kasih mereka kunci ke emosi kita. Mau bikin kita seneng, sedih, kesel, semuanya dalam kendali mereka. Jadi pas mereka pergi, ya otomatis kita kayak kehilangan kendali itu juga. Dan yap, kita tuh bukan move on, tapi move through. Kita bukan lompatin rasa sakit, tapi ngelewatin prosesnya pelan-pelan. Mau nangis? Hajar aja, silakan. Mau marah? Luapin, wajar kok. Mau diam beberapa hari? Just do it guys, gak apa-apa. Yang penting tahu satu hal. Ini proses buat balik jadi diri yang utuh lagi. Pelan, tapi pasti. Nah, lanjut ya. Dan ngomongin soal hati yang lagi ambiar barusan, kita lanjut masuk ke bagian yang paling penting nih. Ngerawat diri sendiri dulu. Jadi gini, hal pertama yang harus dipegang teguh adalah ngasih izin ke diri buat nangis. Serius, kalau butuh nangis sampai banjir, ya udah nangis aja. Kalau butuh cuti sehari, butuh waktu menyendiri, butuh nge-freeze semuanya dulu, itu sah. Gak ada yang boleh bikin diri merasa bego, hanya karena lagi ngerasain hal-hal yang seribet ini. Perasaan itu valid, selalu valid. Dan salah satu bagian paling nyesek dari putus hubungan itu, sebenarnya bukan cuma kehilangan momen sekarang, tapi kehilangan rencana masa depan yang udah dibangun bareng. Iya, kita semua pernah ngebayangin masa depan yang ada orang itu di dalamnya. Dari nikah, punya keluarga, sampai hal-hal kecil yang kelihatannya sepele tapi berarti banyak. Jadi waktu semua mimpi itu tiba-tiba hancur kayak kaca jatuh dari lantai 10, wajar kalau tubuh dan hati rasanya kayak sakit beneran. Itu tuh rasa sakit karena masa depan yang pernah kita yakini tiba-tiba nggak terjadi. Kita bukan cuma berduka sama apa yang hilang hari ini, tapi sama masa depan yang gagal jadi kenyataan. Dan itu berat banget, seriusan berat. Kalau kamu yang ditinggal, rasa ditolaknya kuat banget. Tapi bahkan kalau kamu yang mutusin pun, tetap bisa ngerasa kayak, kok gue tetap kayak ditinggal ya? Di dinamika hubungan, banyak orang punya naluri buat balik lagi, buat ngejagain perasaan mantan, buat ngejelasin, buat mastiin semuanya nggak berakhir dengan dingin. Tapi coba ingat satu hal,
Mantan tuh bukan anak kecil yang harus ditenangkan. Mereka akan baik-baik aja tanpa kita jadi peredam emosinya. Dan ini salah satu alasan kenapa banyak orang putus tapi bolak-balik lagi. Karena ada kebiasaan saling ngejagain, padahal hubungan udah selesai. Yang lebih parah, kadang mantan tetap ngechat, tetap nanyain kabar, tetap muncul kayak pop-up iklan. Bukan karena mau balikan, tapi karena mereka masih punya rasa peduli. Dan perhatian kayak gitu tuh gampang banget bikin kita baper lagi, nyangkut lagi. Padahal mereka cuman lagi bingung sama emosinya sendiri. Jadinya kita dapat sinyal-sinyal campur aduk yang bikin otak makin mumet. Dan ya, setelah putus pasti ada fase abu-abu yang kayak masih sayang sih, masih peduli, masih harus ketemu karena kerja bareng, kuliah di tempat yang sama, tongkrongan sama. Jadi kita bingung harus bersikap kayak gimana. Tapi justru bolak-balik masuk keluar zona itu bikin proses sembuh jadi lambat banget. Iya, kadang rasanya enak sih dapat atensi mantan. Kayak ngerasa, tuh kan dia masih peduli. Tapi sebenarnya itu cuma bikin proses move on, makin muter-muter kayak spinner rusak. Kalau hubungan emang udah nggak sehat, mau ditambal 1000 kali pun hasilnya tetap sama. Jadi keputusan buat berhenti beneran harus datang dari diri sendiri. Lepaskan. Pelan tapi tegas. Dan ngomong-ngomong soal tegas, sebagian orang ngerasa ngeblok itu keterlaluan. Padahal sebenarnya bukan soal benci atau dendam, tapi perlindungan diri. Emosi itu naik turun, hari ini bisa tegar, besok bisa luluh lihat satu foto doang. Makanya kadang yang paling waras adalah tutup akses. Sekali lagi, bukan buat drama, tapi buat jaga hati. Kalau nggak mau blok, minimal bikin batasan jelas. Tolong jangan kontak aku lagi berusaha sembuh. Aku harus unfollow karena tiap lihat kamu aku ke-trigger lagi. Dan bukan jarang juga ada mantan yang egois, pengen putus, tapi masih pengen kamu standby di hidup mereka, kayak aplikasi yang selalu ready. Nah, itu harus dikasih stop. Kalau mereka udah buat keputusan pergi, ya udah, biarin mereka jalan. Jangan biarin mereka nyetir hidup kita 2 kali. Yang penting adalah bikin batasan. Semakin jarang lihat mereka, semakin cepat rasa itu memudar. Jangan bohongin diri sendiri dengan bilang, aku kuat kok lihat story-nya. Enggak. Di fase awal, kita semua rapuh. Kita belum kuat, kita lagi berproses jadi kuat. Dan bentuk cinta buat diri sendiri tuh kadang berarti ngejauh dulu. Mau bentuknya block, mute, leave group, unfollow, mode pesawat 3 hari. Kamu yang paling tahu apa yang kamu butuhin. Intinya, kasih ruang buat diri sendiri, buat bener-bener keluar dari sistem mantan. Dan terakhir, ingat, waktu itu penyembuh alami yang paling sakti. Walaupun sekarang rasanya kayak mustahil hidup tanpa orang itu, percaya deh, kamu lagi hidup, kamu masih akan terus hidup. Kamu bakal ketemu orang yang lebih cocok, lebih dewasa, lebih mampu ngejaga kamu, yang gak ninggalin atau ngeremehin. Dan penting buat diingat, gak semua hubungan berakhir karena hal buruk. Kadang 2 orang cuma memang gak cocok. Kadang harus pisah untuk kebaikan dua-duanya. Jadi batasan bukan berarti benci, tapi bentuk sayang ke diri sendiri. Fokus utamanya sekarang bukan mantan. Fokusnya kamu. Kamu yang lagi berusaha bangkit. Kamu yang lagi belajar nyusun ulang hati. Dan itu yang paling penting sekarang. Nah, lanjut ya. Dan abis tadi kita bahas soal batasan dan gimana caranya ngejaga diri biar nggak kejebak muter-muter sama mantan, sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget dilewatin. Jangan jadi musuh buat diri sendiri. Serius, ini penting banget. Kadang kalau udah patah hati tuh, kita malah jadi hobi nyalahin diri, ngatain diri, dan nambahin luka yang sebenarnya udah berat. Makanya gua ngerasa perlu banget ngomong ini, siapa tahu ada yang lagi denger dan butuh diingetin. Kamu udah cukup babak belur, udah cukup kebuka, udah cukup rentan. Jadi jangan lagi nambahin beban yang bikin hati makin hancur. Ini waktunya balik fokus ke diri sendiri. Balik ke versi kamu yang dulu sebelum semuanya ruwet. Nikmatin prosesnya, pelan aja. Yang penting, kamu balik kenal sama diri sendiri lagi. Rawat diri, sayangi diri, jaga diri, dan jangan lempar tanggung jawab itu ke orang lain lagi. Karena jujur aja, banyak banget orang dalam hubungan yang tanpa sadar kasih kendali penuh ke pasangan. Kita ngebiarin orang lain pegang remote kebahagiaan kita. Kita nunggu mereka ngisi kebutuhan emosional yang sebenarnya cuma bisa kita isi sendiri. Terus waktu putus, kita bingung harus gimana karena ternyata kita lupa caranya ngehibur diri sendiri.
kita lupa gimana ngasih perhatian ke diri sendiri. Kita berharap banget orang lain ngerangkul kita, support kita, kasih cinta yang kita sendiri nggak pernah kasih. Coba pikirin bentar. Selama ini kita nyari orang buat ngasih hal yang seharusnya kita kasih buat diri sendiri dulu. Wajar kalau akhirnya kita nempel banget sama mereka. Tapi begitu kamu mulai ngasih diri sendiri, perhatian yang layak kamu dapet, cinta yang kamu butuh, omongan positif yang harusnya kamu dengar tiap hari, semuanya berubah. Kamu nggak lagi nunggu orang lain buat bikin kamu ngerasa berharga. Kamu nggak lagi ngeharap orang lain ngomong hal-hal yang sebenarnya bisa kamu omongin ke diri kamu setiap hari. Dan ya, lucu sih kata diri sendiri kayak keulang terus. Tapi itu nunjukin satu hal penting banget. Semuanya berawal dan berakhir di kamu. Kamu yang punya kontrol penuh atas diri kamu. Kita mungkin nggak bisa ngatur apa yang kejadian di hidup kita. Tapi kita selalu punya kontrol buat mutusin gimana cara kita merespon. Hidup itu cuma 5% kejadian. 95% sisanya adalah gimana kita nanggapin. Dan respon itulah yang nentuin kita naik level atau jatuh lagi ke siklus yang sama. Dan ngomong-ngomong soal balik ke diri sendiri tadi, lanjut nih ke poin yang sering banget kejadian di hubungan. Kadang kita tuh udah lupa kalau tidak ada orang lain yang membeli diri kita. Jadi, kasih perhatian dan perlakuan yang selama ini kita harapkan dari orang lain, ya ke diri sendiri dulu dong. Tenangin diri, yakinin diri, bilang dalam hati, semua bakal baik-baik aja, gua kuat, fase ini cuma lewat doang. Kadang afirmasi kecil kayak gitu tuh ngaruh banget asli. Habis itu, jangan lupa balik lagi ke circle yang dulu sempat ke-skip gara-gara hubungan. Banyak banget orang yang setelah putus baru iya ya, gua punya temen. Jadi balik lagi ke tongkrongan, nongkrong santai, ketawa tanpa beban, nikmatin momen yang bersih tanpa drama. Karena jujur aja, temen itu sering jadi tempat healing yang kita lupa kita punya. Tapi nih, satu hal yang sering orang anggap gampang padahal salahnya fatal. Jangan buru-buru nyari pelarian. Jangan masuk hubungan baru cuma buat nutup lubang luka yang masih basah. Itu bukan cuma nyakitin diri sendiri, tapi juga narik orang lain ke badai yang bahkan bukan salah mereka. Rapihin dulu luka kamu, bersihin kekacauan batin yang masih berserakan, biar nanti kalau masuk hubungan baru, kamu datang dengan hati yang lebih siap. Bukan dengan harapan orang lain buat ngejemputin kekosongan kamu. Dan healing itu nggak selalu mulus. Kadang hubungan bisa runtuh dengan cara yang rusak banget. Nah, di momen-momen kayak gitu, banyak orang yang nyalurin emosinya lewat sesuatu yang kreatif. Ada yang nulis, ada yang curhat ke catatan handphone, ada yang bikin lagu, ada yang gambar, atau bahkan cuman ngetik panjang terus dihapus lagi. Intinya, mereka nyalurin semua yang numpuk di kepala ke sesuatu yang bisa mereka keluarin. Biar perasaan itu nggak menggumpal dan meledak kemana-mana. Banyak orang tuh suka nulis surat ke mantannya. Bukan buat dikirim, tapi buat ngebuang semua unek-unek yang nggak mungkin mereka ucapin langsung. Yang keluar biasanya campuran kesel, kecewa, lega, marah, plus self-clarity. Kayak lagi ngomong ke diri sendiri, tapi pakai nama orang lain. Dan dari situ, kita jadi sadar. Kadang masalahnya bukan cuma dia, tapi cara kita ngebiarin diri sendiri berlama-lama di situasi yang udah nggak sehat. Karena pada akhirnya, kamu bakal ketemu momen ketika kamu berkata, "Gua tuh sebenarnya terlalu baik buat drama kayak gini." Dan bukan dalam nada sombong, tapi sebagai bentuk kesadaran diri, bahwa cinta itu bukan cuma soal nempel terus-terusan, tapi juga berani mundur kalau tadinya cuma kita yang nyetir hubungan itu sendirian. Lama-lama kamu bakal ngerti, bahwa yang selama ini kamu cari dari orang lain, perhatian, ketenangan, validasi, itu sebenarnya bisa kamu kasih dari diri kamu sendiri. Kamu makin kuat, makin tegas, makin ngerti standar baru yang pantas kamu terapkan. Bahkan ketika kamu ngerasa rapuh, ada sisi dalam diri kamu yang bilang, kita bisa kok. Kita cuma perlu waktu, dan itu dia inti dari semua ini. Kekuatan itu nggak selalu kelihatan dari seberapa cepat kamu move on, tapi dari seberapa sabar kamu ngadepin prosesnya tanpa ngelemparin beban itu ke orang lain. Kamu bakal bangkit, pelan-pelan tapi pasti. Dan suatu hari kamu bakal ngelihat kembali fase ini sambil berkata, "Gila, gue kuat juga ya." Dan abis ngebahas soal healing dan ngerapihin diri tadi, masuklah kita ke satu fase yang sering bikin orang campur aduk rasanya. Fase, ya udah semoga yang baik-baik buat kamu, tapi kayaknya kita memang enggak cocok jadi temen.
Kadang hubungan yang udah toksik atau melelahkan itu emang paling aman ditutup rapat aja. Mendoakan yang baik bukan berarti balik, tapi lebih kayak, gue udah damai sama semuanya. Dan walaupun suka ada rasa nyesek dikit, ya mau gimana, kadang keputusan yang pahit itu justru yang paling benar. Banyak orang pernah bikin catatan perpisahan versi mereka sendiri, entah cuma di notes HP atau sekadar unek-unek panjang yang nggak pernah dikirim. Dan lucunya, hal sesimpel itu bisa ngelepas emosi yang selama ini nyangkut. Karena realitanya, dalam hubungan yang rumit, sering banget kita kecewa bukan karena pasangan kita buruk, tapi karena kita udah tahu dari awal tipe orangnya gimana. Tapi kita tetap aja kejebak pola yang sama. Tetap ngebiarin diri sendiri ambil umpan yang itu-itu lagi. Dan begitu kita sadar, rasanya kayak, aduh, kenapa gue nggak dengerin intuisi gue dari awal? Makanya buat sebagian orang, nulis tuh jadi momen melepaskan. Ngeluarin isi kepala, ngebuang energi yang bikin stuck, bikin diri sendiri merasa lebih ringan. Banyak yang nulis lebih dari satu catatan, karena ternyata butuh beberapa kali buat benar-benar ngebersihin sisa-sisa emosinya. Dan itu wajar banget. Letting go itu bukan sekali jalan, lebih kayak proses yang datang bertahap, kayak kita lagi bersihin ruangan yang udah lama nggak kita sentuh. Dan siapa tahu, mungkin kamu juga butuh hal yang sama. Mungkin kamu perlu nulis sesuatu yang selama ini nggak pernah kamu berani bilang, bukan buat dikirim, tapi buat diri kamu sendiri. Ada juga konsep yang sering dibahas namanya relationship autopsy. Ini lucu tapi dalam banget. Bedah hubungan. Kamu bongkar ulang dari awal sampai akhir. Apa yang enak, apa yang nggak enak, apa yang bisa dipelajari, dan bagian mana yang sebenarnya udah red flag tapi kamu pura-pura nggak lihat. Kayak nge-review hidup kamu sendiri. Jujur, ini cara yang banyak orang lakuin tanpa mereka sadar. Karena ketika kamu tuangin semua kenyataan ke tulisan, terus nanti kamu baca ulang, kamu bakal sadar, oh ternyata ini ya pola gua. Ini nih alasan gue capek. Ini nih bagian yang harus gue hentikan. Dan itu bikin proses move on jauh lebih terarah, bukan cuma ngilangin rasa, tapi juga nambahin pemahaman. So yeah, kadang setelah kita ngelewatin semua drama itu, kita bakal nemuin satu lagu, satu momen, atau bahkan satu tulisan yang jadi simbol. Semacam, ini nih bagian paling pecah dari perjalanan gue. Dan entah gimana, itu jadi kayak soundtrack dari bab yang udah lewat. Bab yang akhirnya bisa ditutup tanpa dendam, tanpa drama, cuma dengan rasa lega karena udah belajar banyak. Dan akhirnya, setelah semua naik turunnya cerita yang kita bahas barusan, gue cuma mau ngingetin satu hal sederhana, tapi sering banget kita lupain. Hati itu bukan barang sekali pakai. Hati itu bisa capek, bisa sobek, bisa ngambek, tapi dia juga punya kemampuan buat pulih, buat ngerangkul lagi diri sendiri, dan buat bangkit dari hal-hal yang rasanya dulu mustahil. Kadang prosesnya lambat, kadang bikin frustrasi, tapi selama kita ngasih ruang buat diri sendiri, pelan-pelan semuanya bakal nemu bentuknya lagi. Terus ingat juga, healing itu bukan lomba siapa yang paling cepat move on, atau siapa yang duluan kelihatan bahagia. Healing itu hal yang sangat personal, dan tiap orang punya ritme sendiri. Ada yang sehari udah bisa ketawa lagi, ada yang sebulan masih ngerasa kosong, ada juga yang butuh waktu lama buat percaya sama cinta lagi. Dan semuanya valid. Selama kamu jalan terus, meski langkahnya kecil, kamu tetap bergerak maju. Dan kalau suatu saat kamu ngerasa jatuh lagi, ngerasa kepikiran lagi, atau tiba-tiba keinget kenangan lama, jangan keras kepala sama diri sendiri. Kita manusia, bukan robot. Kita punya perasaan, dan perasaan itu kadang suka datang tanpa permisi. Yang penting, setiap kali itu muncul, kamu tahu cara ngehandle-nya dengan lebih dewasa, lebih sadar, dan lebih sayang sama diri sendiri daripada sebelumnya. Itu bukti kamu berkembang, bukan mundur. Jadi sebagai penutup, gue cuma mau bilang, apapun fase kamu sekarang, lagi patah, lagi bingung, lagi belajar ngelepas, atau lagi di tengah proses nenangin hati, percaya aja bahwa ini bukan akhir. Ini cuma satu bab, bukan keseluruhan cerita. Dan bab berikutnya bisa jauh lebih indah, jauh lebih sehat, dan jauh lebih pantas buat kamu. Jaga diri, sayangi diri, dan terus maju. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.